Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 18 November 2024 hari Senin, dan ini adalah minggu ketiga di bulan November 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang subscribe, hidupkan lonceng, dan di share ke yang lain. Oke, jadi di sini saya nggak tahu ini kenapa marketnya tiba-tiba lompat dan menggila banget. Ya, I don't know. Ya, what the hell is going on? Saya benar-benar nggak tahu. Ini saya benar-benar baru buka baru hidupin komputer, buka browser, ya langsung buka semuanya di sini. Saya langsung baru ngelihat chart XAUUSD, buset. Kenapa bisa langsung? Saya kira awalnya nih, bentar, terakhir hari Jumat perasaan harganya masih 2560 deh. Tadi itu masih baru gini ya. Tadi itu saya baru buka tuh chartnya begini. Ini kan saya kan buka satu ya, satu sampai di sini, sampai di forexlive.com. Kita lihat sini loh. Kok di sini 259 berapa tadi ya saya lihatnya? 2591 apa 92 gitu. Terus saya buka chartnya. Bentar, perasaan di hari Jumat itu 2560 deh, 60 atau 61 kayak close-nya. Kita lihat ini, buset, ini sekarangnya di 2596 nih. Jadi jujur saya nggak tahu nih what the hell is going on, saya nggak tahu. Ini tiba-tiba wah lompat parah ya. Kalian kalau lihat di sini juga ngelihat metalnya naik semua ya, XAUUSD, XAG, metal. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Jujur tadi saya kaget banget, nggak tahu kenapa ya kan, what the hell is going on. Saya kurang tahu. Cuman tadi setelah saya sebelum saya rekam di sini, saya coba cari dulu berita-beritanya apa yang terjadi ya kan. Saya cari di investing, berita terbaru nggak ada. Yang ada di sini marketnya lebih ke yen ya, karena ada Governor Ueda speak pada hari ini. Kemudian saya cari di trading economic nggak ada, saya cari di forex live juga nggak ada. Tapi pada saat saya lihat di financialjuice.com di sini, saya baca satu-satu. Saat ini sih ya, ini masih dugaan saya aja kenapa ini market goldnya tiba-tiba lompat, lebih tepatnya metal ya. Metal kenapa lompat semua pada pagi hari ini pembukaan hari Senin? Yang pertama adalah di sini ada high uncertainty around China growth rate. Jadi sini ada ketidakpastian tentang pertumbuhan di Cina ya, ketidakpastian adanya pertumbuhan di Cina. Apakah pertumbuhan Cina bakal bagus atau gimana? Karena kan mengingat nanti Trump naik dan efeknya bakal gimana-gimana. Lalu selanjutnya di sini adalah tadi mana dia ya? Mana dia tadi? Ini Jepang. Kemudian ini PBOC inject 38,9 billion yuan in open market operation. Ya, jadi People Bank of China menyuntikkan dana sebesar 38,9 triliun yuan pada saat open market di sini ya. Di sini kalau kalian lihat juga China Central Bank injek 172,6 billion yuan via 7-day reverse spot dan 1,5. Jadi saya rasa sih ini yang mempengaruhi market metal naik ya, kalau nggak salah sih ya. Jadi sebelum, biasanya sih kalau Cinanya itu ada, ini masih praduga ya, ini saya masih praduga aja apakah benar gara-gara China di sini. Tapi kan di sini marketnya kan market Asia kan open baru tadi ya. Ini saya ngerekam kan di jam 9.39 ya, UTC plus 8. Jadi kan market Asia kan open di jam berapa? Ini Asia kan baru open tuh. Nah, Asia baru, Tokyo ini baru open di berapa, 1 jam 30 menit yang lalu lah ya, 30 menit yang lalu atau enggak 1 jam yang lalu. Di sini marketnya pada saat opening ya, dari pada saat open market di sini marketnya langsung lompat nih ya. Jadi pada saat jam 7 pagi ini marketnya langsung lompat, bahkan ada gap kecil di sini dari 2562 sampai 2567, udah naik 50 pip dan terus naik. Saya nggak tahu nih kenapa, apakah ada kejadian kemarin di Sabtu Minggu yang saya nggak tahu. Saya sih jujur Sabtu Minggu saya nggak ada lihat berita yang kenceng banget gimana sih ya, jujur nggak ada berita gimana. Juga di Discord juga saya belum ada infokan kenapa kejadian di Sabtu Minggu juga nggak ada. Terus kalau saya logikakan, saya praduga ini adalah akibat dari Central Bank Cina yang memberikan stimulus ya, stimulus sebesar total sih di sini 38,9 triliun. Tapi ini kan beritanya ini jam 9.20 ya, sudah lewat pada saat open market.
Tapi ini kan open marketnya langsung lompat ya. Dari 2562 lompat sekarang sampai 25. Wah, ini gila sih. Ini sudah jauh 300 pips sekarang. Saya nggak tahu nih apakah memang karena itu atau ada karena kejadian di Sabtu Minggu, atau memang karena ini sudah waktunya koreksi, atau lagi satu adalah ini market sudah mulai melakukan yang namanya buy gold secara terus-menerus. Mengingat ini kan sudah di minggu ketiga di bulan November 2024. Sekali lagi yang saya inginkan pada saat analisa itu kan di awal bulan ya, minggu pertama dan minggu kedua adalah melihat penurunan. Cuman saya literally nggak expect sih penurunan sampai sini ya. Jadi saya nggak tahu nih kenapa. Apakah karena hal tersebut atau nggak gimana ya. Ada 4 sih ya intinya. Ada 4 alasannya. Apakah karena yuannya, apakah karena PBOC, ataukah ada karena itu yang pertama, apakah karena PBOC, ataukah di hari Sabtu Minggu itu ada berita, ataukah karena ini marketnya mulai koreksi, atau yang keempat lah marketnya di sini lebih prefer untuk terus melanjutkan tren yang secara garis besar adalah bullish ya. Empat praduga tersebut ya yang kemungkinan bisa terjadi pada hari ini. Oke, hari Senin kita nggak punya berita apapun ya, relax aja hari Senin, nggak terlalu gimana-gimana. Sekarang kita analisa ya. Ingat tadi pagi pembukaan market kita ada gap ya, jadi siapa tahu itu gapnya bisa ditutup, berarti dropnya bakal parah ya. Kalau gapnya itu misalnya mau ditutup, berarti penurunannya berarti turun sejauh 300 pip. Hati-hati ya, jangan terlalu senang ini marketnya naik ya. Jadi kalau ada yang sudah ambil posisi buy dari hari Jumat, better kalau kalian nonton video ini dan marketnya belum drop di bawah 2570, better kalian pasang SL Plus ya. Karena kalau dia drop di bawah 2570, potensialnya adalah dia bisa nutup gap, itu aja. Jadi cepat ya. Oke, kita ke monthly sekarang ya. Kita ke monthly. Jadi sekali lagi ya, ini sudah minggu ketiga sekarang. Kita masih punya waktu lagi 11 hari untuk penutupan monthly pada bulan November 2024 sekarang ya. Kalau dilihat, ini marketnya sendiri adalah menurut saya sudah over penurunan di monthly ya. Saya rasa ini sudah over banget ya. Jadi kalau ini market yang mau ngebuat bearish engulfing dengan anggaplah bearish engulfingnya itu mengengulf seluruh body dan juga ekor bawah di bulan Oktober ya. Berarti anggaplah close-nya di 2590 atau enggak 2580. Dan tetapi di sini saya sudah prefer melihat marketnya di sini itu terlalu over untuk bearish powernya di sini ya, karena kan overall selama bulan November ini penurunannya itu sudah sejauh 2254 pip. Jadi bayangin satu bulan ini ya, lebih tepatnya 2 minggu pertama turunnya total adalah sejauh 2254 pip, yang dimana menurut saya ini adalah sudah over penurunan ya. Jadi di sini memang sih saya nggak expect marketnya bakal bisa flip bullish ya, tetapi yang bisa saya prediksikan sekarang sampai minggu keempat ya penutupan November adalah kalau seandainya penutupan monthly adalah di atas 2634, oke, di atas pembukaan dan juga penutupan di sini 2634, maka saya prefer kalian open posisi buy ya. Di atas 2634 berarti di bulan Desember, berarti sesuai siklusnya setiap Desember itu kita melihat kenaikan gold ya. Jadi kalau seandainya close di atas 2634, kita prefer ambil posisi buy. Kalau dia close di atas 2601 selaku low di bulan Oktober, masih pilih-pilih dulu ya, masih pilih-pilih dulu antara mau sell atau buy. Tapi kalau di atas 2634 saya prefer buat nge-buy sih. Kalau lebih bagusnya lagi close di atas 2685 itu luar biasa sih, jujur itu bakal luar biasa. Tapi kayaknya bakal berat, apalagi sampai flip bullish kayaknya nggak mungkin sih ya. Jadi kayak skenario pada bulan ini adalah kalau nggak dia close di 2601, di 2634 itu aja. Kalau dia sampai close ngelewatin 2536 pada bulan ini, ya udah, saya tetap ambil posisi buy. Hanya saja perlu konfirmasi beberapa hari kemudian. Karena kalau ini over, sekali lagi ya, kalau bentuk bearishnya itu terlalu besar, anggaplah nanti close-nya seperti ini ya. Anggaplah close-nya itu nanti di bulan November adalah seperti ini ya. Anggapannya lah ya, anggap seperti ini close-nya.
Memang di sini dia bearish Marubozu dan juga melihat seperti bearish engulfing. Cuma di sini saya lebih prefer untuk ambil posisi buy, itu aja. Kelihatannya seperti melawan tren memang ya, tetap melawan tren karena di sini over soalnya ya, nggak bagus bearish engulfingnya. Kalau seandainya bearish engulfingnya bagus, contoh bearish engulfingnya bagus adalah minimal dia membentuk seperti ini. Ya, di sini pada saat di 1 April 2022 dia mengengulf body, dia mengengulf ekor, tapi ekor atas dan ekor bawahnya itu presisi dan bentuk bodinya pun tidak terlalu besar ataupun terlalu kecil. Ya, overnya adalah contohnya seperti ini di bulan 1 Juni 2021. Ini over ya, dia seperti memakan seluruh body engulfing di Mei 2021. Akibatnya ketika di bulan Juli marketnya itu naik lagi setengah ngambil body candle di bulan Juninya ya. Julinya naik, Juninya turun. Kalau terlalu over saya nggak berani untuk ambil posisi sell seperti itu. Kalau perfect lagi contohnya kayak begini ya. Ini nggak perfect juga sih, tapi at least bagus bentukannya kayak di sini di Agustus 2016. Di sini bagus. Kemudian over itu contoh kayak di sini lagi ya, 1 September 2011. Di sini terlalu over ya. Ini besar banget bodinya, kemudian ekornya juga sudah panjang sekali, atas bawah sudah panjang yang mengakibatkan di bulan depan Oktober 2011 itu lanjut ya naik. Dia bukannya turun, dia malah lanjut naik. Sebelum akhirnya memang dia turun sih ya, tapi itu kan 2 bulan kemudian baru dia turun. Jadi kalau terlalu over saya prefer untuk ambil posisi buy kalau seandainya close candlenya kayak begini. Ya, kalau begini. Jadi untuk sekarang adalah kondisinya tergantung close-nya di mana ya. Kalau di sini terlalu over, kalau di sini masih bisa buy dan sell, kalau di sini saya prefer ambil buy di atas 2634. Kalau dia sampai di atas 2685, waduh, memang sih ini perlu kekuatan lagi berapa ya? Perlu kekuatan lagi 1000 pip naik. Ya, sorry 900 pip naik. Cuman ya siapa tahu ya kan, minggu keempat marketnya malah naik sampai 1000 pip. Setiap hari itu naiknya 200 pip setiap hari. Ya bisa aja. Ya kan. Dan sekarang ini marketnya pun sudah mulai turun lagi nih ya. Itu dari segi weekly, monthly. Sekarang kita dari segi weekly sekarang. Weekly sekarang problemnya adalah ya kembali lagi ini candle nggak punya ekor pada hari ini, apalagi ada gap ya. Dan di sini kalau dilihat marketnya memang sih hampir menyentuh level 2600 ya. Hampir nyentuh 2600 yang dimana ini adalah low di bulan Oktobernya. Apakah di sini bisa mengindikasikan marketnya itu break dan retest 2600? Ada skenario seperti itu. Jadi secara weekly memang secara weekly adalah marketnya masih ada potensial untuk mengejar area demand di sini. Ya. Ada potensialnya, tetapi kalau dilihat berdasarkan Fibo sorry. Ini kalau dilihat berdasarkan Fibo ini marketnya sudah turun sejauh 50% pas. Ya lewat dikit lah ya. 2538 kemarin dropnya itu di low terendah 2536. Jadi kalau dilihat apakah ini marketnya respect 50% bisa aja. Ya, tapi problemnya cuma di sini marketnya nggak punya ekor. Nah, ini doang nih problemnya ya. Ini doang nih problemnya 2562 di sini, close-nya di 2561, di sini nggak punya ekor dan ada gap. Di sini saya rada berat kalau mau ambil buy di sini dari segi weekly ya. Jujur kalau dari segi weekly, jujur saya mau ambil buy juga di area ini. Ya, di sekitaran 61,8-nya atau enggak sampai di sini. Ya, sampai di bagian 2530. Ya, berarti sampai 2530 2483 sampai sini. Ya, sebesar ini untuk dari segi weekly-nya karena ini merupakan area demand-nya juga. Oke. Itu dari segi weekly. Kalau dilihat dari segi weekly pun ini marketnya bearish banget di minggu lalu ya. Penolakannya pun juga sedikit. Jadi belum saya lihat weekly-nya ini ada tanda-tanda buat bullish. Apalagi kalau dilihat dari segi indikator di sini ini marketnya dari segi stokastik ya dan juga RSI. Stokastiknya itu melebar dengan fast-nya sekarang di angka 49 dan slow-nya di angka 67. Sedangkan dari segi stokastiknya dengan dia drop kencang selama 3 minggu berturut-turut itu tidak membuat stokastik weekly drop di bawah 50. Bahkan sekarang itu cenderung flat di 57.
ya. Ini terakhir berhenti di 54, sorry. Kurang enak, kondisi kurang lagi bagus ya. Ini di 50 berapa terakhir ya, 54,23. Jadi dengan dia drop kencang seperti ini tidak membuat stochastic weekly drop di bawah 50. Ya, ini berhasil menahan di teritori 50. Ya, jadi kalau seandainya ini kan stokastiknya RSI kan cenderung flat dan mau menghadap ke atas nih. Ya, ini masih mau, belum menghadap ke atas ya, belum menghadap ke atas. Ini masih mau OTW menghadap ke atas. Nah, kalau nanti ya, aduh ini pakai ini dah. Kalau nanti ini memang dari segi RSI-nya menghadap ke atas dan secara stokastiknya nge-cross balik naik, ya kemungkinan kita bisa melihat kelanjutan tren dari XAUUSD. Itu ya sih. Kapan? Ya, tapi ingat ini weekly ya. Mungkin 2 minggu lagi ya, sampai di akhir bulan ini baru kita bisa melihat. Ini masih berjalan ya. Tapi intinya dari segi stokastiknya dan juga RSI-nya sama-sama tidak break di bawah 50. Walaupun fast-nya di sini ya, stokastik yang fast di situ drop di bawah 50 sih. Cuman RSI-nya tidak break di bawah 50. Ada sedikit bias ya. Oke, dari segi weekly seperti itu. Kalau yang saya lihat, apakah weekly sudah mulai menghadapi penurunan lebih tajam lagi? Ya, saya worry-nya cuma ini candle nggak punya ekor, itu aja. Ada gap, nggak punya ekor pada hari ini. Saya worry-nya ini marketnya adalah bergerak seperti ini ya. Ini untuk sekarang ya. Apa namanya? Ini kan opennya di sini ya. Open di sini. Bentar, coba kita cek minggu ini kita ada berita penting nggak ya? Minggu ini kita berita penting untuk USD hari Jumat doang, tanggal 22. Itu pun manufacturing dan services PMI. Sisanya sih nggak ada yang berat banget sih, nggak ada yang berat banget jujur. Jadi mungkin skenario-nya ya untuk di minggu ini adalah, ini kan memang naik nih, sudah naik sampai 2597 ya. Sorry, 2596. Menurut saya sih ya, dengan kejadian sekarang dan masih praduga ya, masih praduga apakah memang karena People Bank of China-nya yang karena suntikan tersebut marketnya naik, atau hanya sekedar koreksi, atau sudah mulai ada skenario big player ini mulai nge-buy ya kan. Mungkin skenario adalah yang bisa saya buat adalah seperti ini. Marketnya sudah naik yang pertama. Marketnya naik, lalu kemudian karena ini masih ada gap ya, marketnya turun, menciptakan ekor tipis saja, kemungkinan sampai 2555, kemudian lanjut naik lagi sampai di 2620. Kemungkinan sih pada minggu ini bakal ditutup di 2620 sih. Ya, kemungkinan loh ya. Tapi harus dengan kondisi marketnya harus buat ekor dulu nih. Ini kan marketnya belum buat ekor pada hari ini. Ya, masih ada gap juga. Jadi saya rada worry kalau marketnya itu mau terus lanjut naik. Jujur rada bahaya itu aja sih. Ya, rada bahaya. Kita ke daily sekarang. Ya, dari segi daily secara price actionnya sih bagus ya. Secara price action daily sih bagus. Cuman sekali lagi ya, candlenya di sini nggak punya ekor doang. Itu doang masalahnya ya. Problemnya ini candle nggak punya ekor. Kenapa saya katakan price actionnya di sini bagus? Ya kalian lihat aja lah dari dari bentukan candlenya aja ya, dari bentukan candlenya aja. Ini kalau kalian lihat bentukan candle di hari Rabu kemarin, ini kan ada ekor atas, kemudian nggak punya ekor bawah ya, yang menandakan marketnya itu bakal bisa turun. Benar aja, di hari Kamis marketnya turun. Ya, marketnya turun sampai kena di teritori 50% Fibo Weekly, kemudian marketnya reject naik. Kemudian di hari Jumat itu marketnya nggak kemana-mana, ya marketnya nggak kemana-mana. Ya, nah, jadi kalau kalian tahu teori candle mengecil, ya price actionnya seperti candle yang mengecil, yang dimana candlenya yang pertama besar, kemudian besar atau nggak besar sekali, kemudian sudah mulai mengecil, rejection, kemudian mulai marketnya itu ada hijau. Kemudian ada ekor panjang, kemudian ada hijau lagi. Nah, itulah price action yang dimana yang semulanya marketnya itu kencang turun, kemudian pelan-pelan sudah mulai ngerem, kemudian lanjut untuk bergerak reverse itu. Ya, yang saya lihat sih di sini price actionnya bagus, ya.
bagus itu adalah 2 candle terakhir ini aja. Ya, 2 candle terakhir di sini bagus. Ya. Di hari Kamis rejectionnya lumayan panjang, cuman dia tidak membentuk bentuk hammer bullish. Ya. Kemudian di hari Jumat candlenya itu mengecil dari segi body dan juga dari segi ekor mengecil. Yang menandakan berarti secara volume itu seller sudah mulai tidak mau masuk. Ya, jadi ibaratnya ceritanya ya, kalau kita bicara cerita candlenya, cerita candle dari 11 November lah ya, dari minggu lalu. 11 November kita melihat body bearish besar sekali. Ya, kemudian di sini kita tahu di sini ada area demand weekly, demand daily. Nah, ketika demand daily-nya di sini di break pada candle di tanggal 12 ya, karena kalau kalian lihat ini kan di tanggal 11 besar banget bodinya. Yang menandakan berarti volume sellernya banyak. Kemudian ketika sampai di tanggal 12 dengan adanya teritori demand di sini, kalian bisa ngelihat body sellernya di sini itu kecil. Ya, ekor atas, ekor bawah pun kecil. Yang menandakan berarti memang secara garis besar penutupan di tanggal 12 itu adalah bearish, ya, bearish secara benar-benar bearish, yang menandakan dia break. Tetapi masalahnya kenapa ketika dia break itu tidak langsung drop ke bawah, tidak mengulang kejadian di tanggal 11 November karena market itu sedikit ragu-ragu, ya. Market itu sedikit ragu-ragu apakah ini memang bakal benar di break atau enggak sampai akhirnya penutupan di tanggal 12 November break, ya. Oleh karena itu pada saat di tanggal 13 November, ya, saya cerita bahwa ketika marketnya itu naik, ya, at least sampai di patahan 2618, ya, patahan 2618. Kalau kalian mau nge-sell di sana boleh, ya. Karena ceritanya adalah ketika dia break di tanggal 12 November, memang ini adalah pasti yang benar-benar break, ya. Dan seller itu tidak mau langsung masuk di keesokan harinya tanggal 13. Marketnya itu dibawa naik dulu, ya, dibawa naik dulu, kemudian seller masuk, kemudian marketnya baru turun. Nah, kemudian ketika ini memang marketnya benar-benar sudah turun, ya, keesokan harinya di tanggal 14 November marketnya dibawa turun lagi, ya, yang dimana berarti market sellernya itu melihat adalah teritori 50% Fibo sebagai target profit. Ketika dia masuk sampai ke teritori 50% Fibo di 2637, ya kan, 2638 nya Fibo 50% weekly, seller lepas posisi, ya. Para seller lepas posisinya, kemudian ada buyer yang masuk, cuman tidak terlalu besar, sehingga penutupan di tanggal 14 November itu bukan hammer bullish, ya, candlenya masih merah, hanya saja rejectionnya cukup lumayan, tuh. Kecuali di hari Kamis di sini marketnya itu membentuk hammer bullish, ya, saya percaya di hari Jumat ini marketnya bisa langsung naik. Cuman di tanggal 14 itu marketnya yang terjadi adalah ada buyer yang masuk tapi sedikit, yang lebih besar adalah market seller itu melepas posisi. Kemudian di hari Jumat ceritanya adalah seller itu masih ada yang berusaha masuk, ya, cuman seller itu masuk hanya sekedar tipis-tipis aja. Dan buyer itu kalau dilihat belum ada yang masuk, ya. Masih yang nge-buy dari harga 2540, 2536 masih ada yang hold, sehingga ketika market seller ini masuk, di close lagi, naik lagi harganya, di close lagi, sehingga di hari Jumat itu bodinya kecil, ekor atas bawah bisa dikatakan hampir sama. Jadi kalau secara dilihat secara candle, ya, buyer masih ada yang memegang kontrol di sini, ya, masih ada buyer yang memegang kontrol di sini. Kalau dilihat apakah ada seller yang masih kontrol, so far di sini belum ada. Ya, belum ada seller yang masuk untuk saat ini karena ini kan bentukan candlenya sudah mengecil sampai akhirnya di hari Jumat candlenya mengecil, dan sekarang di hari Senin marketnya langsung lompat, ya. Jadi kalau dilihat secara bentukan candlenya, cerita candlenya itu ada buyer yang nge-buy di 2540, 2537, ya, 50% Fibo, dan seller ini sekarang tidak ada yang masuk. Kalau dilihat ini sih kalau hari Senin sekali lagi, ya, ini sih ada gap. Saya cuma worry ini ada gap doang, jujur, ya. Kalau saya ini nggak ada gap, ya, seandainya pada hari ini marketnya bentukannya bagus, ya,
turun dulu sedikit kemudian lanjut naik, ya saya percaya itu kita bisa nge-buy pada hari ini. Cuma ini ada inilah kurang ya, namanya juga candle ya, apa yang kita inginkan terkadang tidak diinterpretasikan sama market itu sendiri. Oke, dari segi daily kalau dilihat indikatornya ya, stokastik masih flat di bawah 20, belum keluar dari zona oversold ya. Kemudian dari segi RSI masih di angka 30. Teritorinya masih menandakan seller masih ada yang mau masuk. Cuman di sini belum ada. Ya, jadi kalau dilihat sekarang berarti secara bentukan support become resistance yang valid ada di sini. Oke. Berarti ini adalah teritori 2600. Ya simple aja ya, 2601 sampai 2607. Ya, gampang aja kita ngelihatnya secara daily ya. Ini belum kena. Nah, kalau ini ngelewatin di daily, next targetnya berarti kita pakai Fibo yang di sini ya, dari sini sampai sini. Nah, ini marketnya berarti kena 38,2, OTW kena 38,2 nih, 2603 pas tengah-tengah. Kalau dia lewat, berarti marketnya bisa cenderung naik sampai 50%. Saya rasa sih kalau naik sampai 50% kayaknya bakal bisa ditembus. Ya, karena di teritori 61,8 ini marketnya lebih enak kita menunggu di sini sih. Ya, lebih enak kita menunggu di sini. Karena dari dia semenjak break teritori ini, ya, dia break belum ada retestnya di sini. Ya, jadi kalau dia break di atas 2603, kita bisa ambil buy target sampai 2644 sih. Ya, sampai sini. Kalau memang ini terjadi skenario buy on the dip scenario dan ini sudah berlaku ya, berarti next target kita bisa sampai di 2817, 28 sampai 2990, hampir ke 3000. Ya, kalau seandainya itu memang terjadi pada beberapa waktu ke depan. Ya, tapi ingat ini hari ini kita nggak ada ekor bawah nih. Sekali lagi itu aja ya, yang rada berat. Oke, dari segi daily seperti itu. Kalau dilihat dari segi daily di bawah, ya ini sekali lagi area demand-nya ya. Sekaligus ini juga adalah demand weekly juga. Dari harga 2531 ya, ini area demand-nya. Kalau dari segi weekly sampai sini sih bisa. Ya, berarti sampai teritori sebesar inilah ya, 2531 sampai 2483. Sebesar ini memang teritori area demand-nya. Ini kan teritori rally base rally soalnya. Tapi kalau dari segi daily demand-nya sebesar ini aja, dari 2528 sampai 2500. Kita pindah ke H4. Dari segi H4 ya, sekali lagi ini ada gap ya, ini ada gap. Sedangkan dari segi H4 ini ada area supply-nya yang paling pucuk di sini. Ya. Sebentar, kalau dibandingkan dengan daily tadi 38,2 ya. Secara H1 memang kita punya pucuk di sini, tetapi dari segi H1 juga kita ada satu area supply di sini. Nah, ini pun sudah kena ya. Secara H1 dia sudah kena supply, kemudian turun ke bawah di reject. Coba kita pindah ke H4. Kita pakai semua candle yang ada di sini. Oke, biar nyambung aja ya. Berarti ini 2603 ya. Di sini berarti marketnya sih bisa ada kecenderungan masih bisa naik sampai ke teritori 38,2 Fibo tadi ya. Di mana ini adalah order block bearish. Dan di sini juga ada area supply juga. Jadi kalau kalian ada yang mau ngide nge-sell di sini nggak masalah. Stop lossnya tapi rada gede, itu aja sih ya. Kalau ada yang mau nge-sell di 2603, 2605, hati-hati karena stop lossnya rada besar. Karena stop lossnya mau nggak mau sampai 150 pip di atas. Hati-hati ya. Dan kalau dilihat juga dari segi H4, ini kan marketnya meretest resisten, support become resistannya yang ada di sini. Ya, dia kan sudah meretest ini nih. Nah, ini secara H4 ya, lebarin deh. Sebentar. Kalau saya pakai di sini, ya inilah ya berarti
Ini teritori H4 ya. Dari ujung candlenya yang di sini sampai kena pembukaan candle di sini. Berarti dari harga berapa saya kasih ya? 2592 sampai di 2586. Jadi ini masih ada kenaikan ya, masih ada kenaikan untuk saat ini. Jadi kalau dilihat, kalau ada H4 close di atas 2592, maka kecenderungannya marketnya naik sampai 2603, 2607 di sini ya. Teritori daily support become resistance-nya di sini ya. Mentok sampai 2607 secara daily. Secara H4 yang mentoknya sampai 2620, makanya hati-hati kalau ada mengesel di sini, rada lebar aja stop lossnya, itu masalahnya ya. Secara H4 kalau dilihat kita punya oke, ini nggak bisa dipakai nih. Sebentar, coba ya. Oke, berarti ini marketnya nggak respect ini ya, atau ini yang lebih prefer ya. Kita ini deh ya. Ada dua sih ya, ada dua yang ada di sini, berarti di harga 2576,6,70 lah ya. Kemudian di bagian bawah adalah di sini aja deh ya. Berarti sebesar ini. Ini adalah resisten become support di H4. Kemudian ada supportnya lagi kecil di sini ya, yang bisa dipakai. Berarti dari harga 2560 sampai di harga 2557. Oke, berarti sekarang idealnya adalah kalau dilihat dari segi H4 ya, ini sih marketnya cenderung naik sih. Ini sudah kena 61,8 ya. Jadi kalau ini marketnya tembus ya, makanya saya bilang tadi kan kalau sampai teritori 78,6 di sini, teritori supply orisinilnya, hati-hati karena stop loss di sini tuh rada gede, itu aja. Kecuali kalau kalian ingin ambil posisi sell, nanti better di sini aja yang lagi satu ya, tuh kan pas 1272 2641. Yep. Kalau ada yang ngide buat ngebuy ya, ini kan masih kan kenceng banget nih. Kalau di marketnya mau turun lagi ya, turun sampai sini, meretest ini deh ya, meretest H4 nya 2576, jadi pembalikan ya, kalian ngebuy boleh lah sampai 2600 yang pertama boleh, atau enggak sampai 2607 max juga boleh. Itu pun kalau marketnya turun ya. Itu pun kalau marketnya turun dan ada pembalikan. Kalau turunnya kencang banget ya, sampai dia ngebuat ekor di sini nutup gap, kalian masih bisa ngebuy di 2560. Ya, masih bisa ngebuy di sini dengan catatan H4 tidak close seperti ini. Kalau ada H4 nanti close seperti ini, jangan ngebuy di sini lagi. Ya, sama dengan di H4 di sini, jangan ada H4 close kayak begini. Better H4-nya di sini, ekornya kayak begini. Ya, ekornya kayak begini. Ekor kayak begini, kalian turunkan time frame-nya, nanti kalian ambil buy-nya sekitaran pasti di 2676, 2678, sekitaran itu bakal ngebuy. Kalau ada H4-nya close kayak gini, ya udah jangan ngebuy ya. Sama kayak di bawah. Kalau H4-nya kayak di sini ya jangan di buy juga di sini ya. Kalau H4-nya close begini, ekornya lumayan panjang sampai di 258, 2554, ya kalian nanti ngebuy sekitaran 2560, 2562 di situ. Turunkan time frame-nya baru bisa ngebuy gitu. Oke. Jangan gegabah buat ngebuy juga, karena sekali lagi saya worry ini candle nggak punya ekor dan juga nggak ada nggak punya ekor dan juga ada gapnya di sini. Saya worry itu doang masalahnya ya. Walaupun secara H4 sih di sini stokastiknya OTW di atas 50
dan RSI-nya OTW di atas 50. Karena kalau kalian lihat selama bearish kemarin ya, selama bearish kemarin market itu hanya pernah melakukan naik di atas 50 itu pada saat di pada saat 8 November secara stokastik, dan RSI tidak pernah di atas 50 semenjak bearish kemarin pada saat pemilu. Jadi bayangin kalau sampai nanti RSI di atas 50 dan stay, dan kemudian stokastik di atas 60 dan stay, ini kita bisa melihat kenaikan ke atas, mungkin di atas sampai 2600 itu ya. Jadi kalau ada yang mau nge-sell, better tunggu konfirmasi yang pasti banget di sekitaran 2603, 2600 sampai 2612 itu sih ya. Karena secara H1 ini memang marketnya sudah akibat pantulan dari sini. H1 ini banyak banget ya area supply-nya di sini, iya ya, bagian pucuk iya, di bagian ini juga iya gitu kan. Makanya dia kena kemudian drop, kena kemudian sedikit struggle. Jadi rada berat kalau ambil supply-nya di sini. Ya, better kita ambil supply H4 aja. Kalau lihat dari segi time frame lebih kecil di M30 ya sama ya. Di sini tuh. Di M30 juga sama. Tuh, udah kena kemudian turun. Saya cuma worry-nya di sini doang. Ada gap, nggak punya ekor. Udah itu doang saya worry-nya. Kalau ini candlenya bagus, saya prefer nge-buy pada hari ini. Ini saya sedikit rada bias itu aja. Tapi kalau dia break di atas 2600, 2607, saya sih prefer nanti nge-buy ya. Saya sih prefer buat nge-buy nanti. Tapi dengan kondisi H1 ini flat banget ya. Ini tuh. Ini kalian lihat secara H1 kayak kemarin ya kan. Di sini adalah support become resistannya. Gampang banget kalian ya kan. Ini support, resistan. Jadi kalau dia nge-break di atas 2612, saya sih bakal nge-buy. Jadi kalau masih under territory ini, saya lihat kondisi market dulu deh. Apakah masih bisa nge-sell atau saya stay away dulu. Kalau sekarang saya prefer stay away dulu. Kalau nanti marketnya turun ya, sekali lagi gap itu tidak selalu harus ditutup, tergantung market maunya gimana. Apakah ditutup di tahun berikutnya atau pada saat ini juga nggak tahu. Jadi kalau nanti marketnya ini turun sampai sini, sekali lagi di H4 ya 2576 jadi pembalikan, saya sih prefer buat nge-buy. Karena di sini juga ada teritori area supply-nya juga di sini. Tuh. Ya, jadi gampang aja. Sampai sini ada pembalikan, turun reject, pembalikan, nge-buy. Kalau di sini nggak ada pembalikan dan demand di sini di break, berarti kecenderungannya marketnya turun, tutup gap untuk meretest ini juga di 2560 sebelum lanjut naik. Itu ya. Terus dilihat apakah sekarang marketnya sudah membuat internal bullish structure. Kalau dilihat iya ya. Kenapa? Karena di sini marketnya ngebuat sudah higher low, di sini marketnya ngebuat higher high ya. Makanya saya katakan di dalam bearish market, kalau marketnya ada ngebuat internal structure bullish, ya udah kita ikutin internalnya aja. Karena kemarin kan kalau kalian lihat di analisa saya terakhir itu kan kalau marketnya turun, kecenderungannya market turun sampai di area demand di sini ya kan, sampai di area demand di sini marketnya turun sampai di 2554. Apakah di sini bisa menjadi higher low yang baru? Bisa. Dan ternyata dari low di sini marketnya langsung ngebuat higher high lebih tinggi ya. Jadi sekarang pergerakan marketnya adalah begini, 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 dan begini ya. Kapan dia sekarang marketnya itu kapan sekarang marketnya ngebuat higher low yang baru? Ya tunggu aja ini ya. Ini kan sudah ngebuat higher high yang baru. Kita tunggu higher low di mana ya. Apakah di sini higher low yang baru atau di sini? Itu aja. Yang penting jangan sampai ngebreak ini. Kalau sampai ngebreak ini seperti ini, ya udah beda cerita. Berarti marketnya itu kembali bearish. Itu aja ya. Jadi minornya ini sudah bullish, tetapi majornya untuk dari segi time frame 1 adalah masih bearish ya. Asalkan ini tidak break di bawah 2555, 2554, berarti internal structure bullish itu sudah mulai aktif. Oke, jadi kalau kalian ingin nge-buy juga nggak masalah. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.